mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum firman Tuhan seperti biasa, mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dulu dengan beberapa lagu yang sudah saya pilih. Tapi untuk itu mari kita bersatu dulu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala kasih dan karunia-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Dan pada sore hari ini, kami boleh berkumpul kembali di Lion Family Ministry pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua agar supaya apa yang kami nyanyikan menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami ingin supaya semua gangguan, baik teknis maupun peralatan yang kami pakai, Kau urapi Tuhan, agar supaya semuanya bisa menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa suara saya bisa didengar? Ya, kedengaran Pak. Bagus, Pak Dodi. Oke, baik. Kita akan menyanyikan Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, maka kita akan tetap setia bersama Tuhan, karena Ia tetap setia. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman pasti digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
seperti Tuhan Yesusku, tak pernah Engkau janji semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Masih bisa dengar suara saya? Bagus, mantap. Sorry, ini ada gangguan teknis. Oke, kita lanjutkan dengan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Karena Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Amin. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, saya persilakan pada hambanya Pak Hendra Winata untuk pimpin kita dalam doa. Saudara ya, Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, satu persatu Tuhan. Terlebih lagi sinyal yang dipakai semua tidak terganggu Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ini mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati, urapi, biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Ya, terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Mari kita lanjutkan sebentar saya minum. Dengan lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Amin. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci yang hati. Ajarilah bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta ini itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat
padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu lagu lagi yang terakhir. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
takut. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Ya, saya persilakan ambahannya, Bapak Pendeta Agustinus Wijaya. Oh iya, ya. Nah, shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan kalau pada sore hari ini kami berkumpul via Zoom itu di Family Ministry ini. Biarlah kiranya Engkau bertahta dalam kehidupan kami masing-masing di Family Ministry ini Tuhan, karena kami itu perlu firman-Mu, karena firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, perkenalkan dulu. Ya, nama saya Agustinus Wijaya. Ya, saya pernah di Family Ministry ini ya. Cuman ya jarang sekali ini ya. Baru yang kedua apa ketiga saya lupa lah. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, jadi temanya mengalami perubahan. Jadi, kalau kita lihat atau baca di Alkitab, di kitab Injil gitu ya, Tuhan Yesus itu berjumpa dengan banyak orang. Dan yang ikut Tuhan Yesus banyak sekali, sampai ribuan. Harus memberi makan 5.000 orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang mengikuti Yesus itu mengalami perubahan? Enggak semuanya, sedikit. Alkitab mencatat banyak pengikut. Kalau saudara baca di Yohanes 6, akhirnya banyak yang mundur. Salah satu penyebab mereka mundur adalah dikatakan ajarannya keras. Nah, dari beberapa orang, Alkitab mencatat ada beberapa orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, salah satunya kita mau coba baca di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi satu perikop. Perikopnya judulnya Yesus menyembuhkan Bartimius. Ya, kita baca di ayat 46, saya bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu dan berdirilah, ia memanggil kau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini adalah salah satu cerita dalam Injil bagaimana Yesus istilahnya membuat orang ngalamin perubahan dalam kehidupannya. Siapakah itu Bartimius? Orang nggak dikenal. Karena apa? Dia hanya pengemis dan buta. Dan di perikop ini dia orang istilahnya gini, nggak dianggap. Tapi
Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Karena apa? Menyembuhkan orang buta. Nah, ini istilah ini. Lalu Yesus tibalah di Yesus di Yeriko, memang sengaja istilahnya sengaja mampir. Salah satu kalau saya pelajari, saya baca-baca di artikel adalah begini. Yesus memulai pelayanannya itu di Israel bagian utara di Danau Galilea. Nah, di kota Yeriko itu adanya di tengah-tengah lah, bagian lebih dekat dengan Yerusalem. Kalau saudara baca di Markus 11, Yesus sudah di Yerusalem. Salah satunya karena apa? Karena perintah Taurat lah. Di dalam perintah Taurat di Keluaran dikatakan begini, setiap laki-laki istilah diwajibkan 3 kali dalam 1 tahun harus datang ke Bait Suci. Bait Sucinya di mana? Di Yerusalem. Dan salah satunya adalah pada hari raya Paskah. Nah, di tengah-tengahnya ini Yesus datang kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko kita tahu Yesus ketemu dengan pemungut cukai, yaitu Sakius. Yesus ada niat memang mau ketemu dengan Sakius. Tapi kalau cerita di Bartimeus ini nggak ada kronologinya, itu nggak ada niat. Jadi posisinya kalau orang masuk ke suatu kota, dia akan masuk di pintu gerbang utama. Nah, di pintu gerbang utama itu ada pemungut cukai. Tampungnya zaman dulu istilahnya orang kalau datang ke suatu kota, dia akan dipungut cukai, entah itu dia mau berdagang atau mau enggak. Nah, ketua kepala pemungut cukai di kota Yeriko ya Sakeus. Nah, dikatakan ini setelah Yesus mau pergi ke Yeriko. Nah, waktu dia keluar dari Yeriko, dia keluarnya nggak lewat pintu gerbang utama. Istilahnya sederhananya begini, masuknya lewat pintu depan gerbang utama, keluarnya lewat pintu belakang. Nah, di pintu belakang itu para pengemis pada ngumpul, istilahnya di pinggir kota. Makanya kalau baca di artikel di pintu gerbang sampah, biasanya ya dekat TPA gitulah, udah pinggir kota. Nah, keluarnya, nah disitulah para pengemis ngumpul. Mungkin tempatnya sepi lah, pinggir kota. Nah, karena Yesus lewat dan orang banyak yang berbondong-bondong ikut, di tempat itu jadi ramai. Nah, Bartimeus-nya nanya, ada apa sih kok ramai-ramai, kurang lebih kronologi gitulah. Orang di sebelahnya ngomong, oh itu Yesus, orang Nazaret. Nah, banyak orang hanya menganggap Yesus orang Nazaret. Nggak ngaruh. Karena kalau Yesus orang Nazaret, bapaknya Yusuf, ibunya Maria, pekerjaannya tukang kayu. Saya punya teman, istilahnya bekerja di perusahaan multinasional, suka training. Kalau training, di trainingnya ke Israel. Nah, temennya dia di Israel, dia cerita, orang Israel teman saya nggak percaya Yesus. Dia ngomong ini, siapa Yesus? Yesus, istilahnya kalau he is carpenter, dia tukang kayu. Karena apa? Beranggapan bahwa, oh itu Yesus orang Nazaret. Nggak ngaruh. Makanya orang berbondong-bondong, tapi nggak ngalami perubahan dalam hidupnya. Nah, kita juga kadang sebagai orang Kristen itu, ya percaya Tuhan. Orang KTP-nya Kristen dan sebagainya percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah hidupnya mengalami perubahan? Nah, itu hal yang berbeda. Nah, ada yang sesuatu yang luar biasa dari si Bartimeus ini. Dia dengarnya Yesus orang Nazaret. Tetapi kemudian yang keluar dari mulutnya Bartimeus adalah begini, Yesus anak Daud, bukan Yesus anak Yusuf. Kasihanilah aku. Bartimeus percaya bahwa Yesus itu Mesias. Karena apa? Sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Di mana? Di kitab Yesaya akan lahir seorang Mesias. Dari mana? Dari keturunan Daud. Bartimeus secara fisik, secara profesi, ya nggak dianggap lah, karena pengemis lah. Tapi dia punya suatu keyakinan di saat orang lain nggak yakin. Ini yang membuat dia mengalami suatu
satu perubahan, yaitu apa? Dia berani ngomong, Yesus anak Daud. Jadi dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Nah, esensi utama orang mengalami perubahan adalah begini. Miliki iman. Banyak orang percaya. Nah, salah satu percayanya adalah gini. Karena melihat. Ini orang-orang berbondong itu kan kagum. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena kagum. Dia kagum, takjub. Karena apa? Di zaman Yesus ada, nggak pernah ada mujizat. Ya kan? Karena apa? Sebelumnya bangsa Israel mengalami istilahnya begini, 400 tahun Tuhan nggak berfirman. Terakhir dari Maleaki, setelah Maleaki, Tuhan nggak pernah berfirman lagi pertama kemana? Ke bapaknya Sakaria, ke bapaknya Yohanes Pembaptis. Yang memberitahukan itu pertama kali suara Tuhan berfirman kembali ada 400 tahun. Nah, tidak ada perubahan apa-apa. Semuanya datar-datar aja. Katakanlah kegiatan agama ya hanya sebagai kayak ritual aja. Nah, tahu-tahu Yesus mengadakan sesuatu yang luar biasa. Orang kagum. Dengan apa? Dengan sosoknya. Kenapa dia kagum? Ya karena melihat. Bartimius berbeda. Dia bagaimana mau melihat kita, tapi paling enggak dia percaya. Dia pernah istilahnya dengar Taurat, dengar apa, bahwa one day suatu hari akan datang seorang Mesias. Dari telinganya dia dengar Yesus orang Nazaret, tapi yang keluar dari mulutnya adalah begini, pengakuan iman. Bahwa Yesus adalah anak Daud. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa mengalami perubahan, salah satu pertanyaan ya percaya. Tapi bukan karena melihat. Nah, di zaman saudara dan saya hidup zaman sekarang ini, banyak orang percaya Yesus. Cuman permasalahannya kadang motivasinya macam-macam. Motivasi untuk percaya Yesus karena ya dalam tanda kutip mungkin ada maunya atau apa dan sebagainya. Nggak murni. Jadi orientasinya adalah saya percaya karena kepengen mengalami perubahan. Itu aja. Akhirnya Pak, dia lihat tanda-tanda di sekitarnya. Begitu dia percaya, dia langsung lihat lagi. Berubah belum ya? Berubah nggak ya? Berubah nggak? Kata pendeta sih begini, kata gereja sih begini. Saya suruh melakukan ini, saya suruh puasa, tapi kok hidup nggak berubah? Karena ada sesuatu, something wrong. Sama seperti orang-orang yang berbondong-bondong, mereka takjub. Tapi coba kita lihat di Bartimius ini. Setelah dia mengakuan iman lah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pertanyaannya adalah, apakah istilahnya responnya bagus? Pada saat Bartimius mengutarakan isi hatinya, pada saat Bartimius mengatakan, aku percaya bahwa engkau anak Daud, Sang Mesias. Apakah kondisinya berubah? Ayat 48 ngomong begini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ada kalanya pada saat kita sebagai orang percaya mengatakan, mendeklarasikan atau mengakui, bikin suatu pengakuan iman bahwa Yesus berdaulat atas hidupnya, banyak orang ketawa. Tuh, si haleluya, haleluya, haleluya lagi berdoa, si haleluya lagi nyanyi. Sederhana aja. Karena di zaman saudara hidup sekarang ini, hal-hal rohani itu kayaknya mau dijelaskan dengan logika, dengan akal budi. Karena manusia udah pintar, sederhananya aja. Jadi ada kalanya juga kita berdoa dan sebagainya. Yang datang itu bukan hal yang baik.
Yang datang adalah hal yang tidak baik. Ini dialami oleh Bartimius. Bartimius teriak loh, Tuhan, istilah Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi respon sekitarnya nggak mendukung. Nah, pertanyaannya, apakah Bartimiusnya ngikutin apa kata orang? Karena orang ngomong, kamu diem berisik, teriak-teriak. Tapi Alkitab mencatat, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini yang saya maksud dengan iman. Iman itu tidak tergantung dengan yang namanya keadaan. Iman nggak tergantung keadaan. Iman tergantung apa kata Tuhan. Iman tergantung dengan firman Tuhan. Keadaan. Keadaannya menekan. Kalau posisi di Bartimius ini. Ini kan sama juga sederhananya katakanlah kita lagi beribadah, tetangganya negor, kamu tutup. Jangan beribadah lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan ikutin tetangga yang mengatakan nggak boleh ibadah? Oh iya, udah. Itu keadaan. Atau iman kita tergantung sama keadaan. Nah, di zaman sekarang itu sangat-sangat istilahnya apa ya? Orang kesulitan menerjemahkan iman. Iman dianggap begini, kalau saya punya keinginan dan keinginan itu saya utarakan kepada Tuhan, itu dianggap saya beriman. Apakah iman seperti itu? Bahasa saya sederhana. Bahasa sederhana. Firman Tuhan itu memberikan rasa aman. Itu aja dulu. Sementara dunia mengajarkan kamu cari kenyamanan. Karena kalau kamu nyaman, kamu tenang. Sederhananya aja begini, iman ditentukan keadaan. Kalau dompet saudara tebel, imannya tebel. Tapi kalau dompetnya tipis, imannya ikut tipis. Karena tujuannya adalah saya mau nyaman. Nyaman itu enak, Pak. Sementara iman nggak memberikan rasa nyaman. Orang disuruhnya pikul salib, pasang hook, ya kan? Tapi iman itu memberikan suatu jaminan bahwa pada saat saya punya iman, saya punya rasa aman. Pemazmur Daud tahu persis itu. Pemazmur Daud ngomong begini, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kita katakanlah ikut pelayan Tuhan lah. Katakanlah udah terlibat dalam pelayanan. Jujur aja. Jujur aja. Istilahnya begini. Lebih enak, ya kan? Baca Alkitab, dengerin firman, atau istilahnya begini, ngeliatin duitnya banyak. Lebih rasa nyaman mana? Lebih tenang mana? Pada saat pegang duit dan nggak pegang duit. Itu aja patokannya. Kalau ngomong istilahnya dalam pelayanan, aduh Pak, itu kan dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus ngomong begini, kamu nggak bisa ngaku ada dua Tuhan. Pilih. Karena di akhir zaman di mana saudara dan saya hidup, ya kan, pilihannya dua. Amon, Yesus. Udah. Itu aja. Saya mau katakan segini. Firman Tuhan, iman memberikan rasa aman. Kalau ngomong ceritanya ya banyak. Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Manusia mengejar dunia lah ya. Dunia menawarkan apa? Kenyamanan. Tapi satu hal yang harus diingat. Untuk nyaman nggak ada yang gratis. Itu aja. Orang berbondong-bondong, zaman sekarang ya, orang berlomba-lomba agar apa? Memperoleh kekayaan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk nyaman. Udah. Dia pikir dengan nyaman akhir ada ketenangan. Enggak. Dunia akan munculkan satu hal lagi. Katakanlah saya duitnya banyak.
Ya, apakah kemudian saya merasa nyaman? Belum. Karena ada satu lagi yang diincar oleh dunia. Namanya apa? Ego. Persaingan. Dunia tawarkan apa? Yang namanya prestis. Kamu duitnya banyak, kamu harus pakainya begini dong. Bajunya yang sekian puluh juta, kacamatanya yang sekian puluh juta, jamnya yang sekian miliar. Biar apa? Prestis. Karena apa? Sama-sama kaya, levelnya udah level duitnya banyak. Istilahnya orang Jakarta ngomong, saya nggak ada nomor serinya. Terus apa untuk menunjukkan? Ya prestis lah. Iya kan? Itu yang dunia tawarkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita percaya Yesus untuk mengejar itu? Saudara gunakan iman untuk mengejar kenyamanan. Saudara kejar iman agar mendapatkan suatu prestis. Saya pendeta papan atas nih. Jemaat saya sekian ribu. Begitu suruh datang ke family ministry, aduh nggak level saya lah. Level saya udah level papan atas. Loh, saya ketemu pendeta-pendeta yang disuruh pelayanan malah jawabannya panipiro. Serius? Dia nganggap udah levelnya level atas, udah mendingan begini aja deh. Di tempat kamu ada gereja kecil berapa? Kumpulin aja, nanti saya datang. Karena dia kalau hanya cuma 10 orang rasanya, aduh, kayak mubazir gitu. Karena dia udah levelnya sekali ngomong ribuan orang. Nah, apakah itu kan namanya kalau saya ngomong to the point adalah apa? Ya prestis rohani. Ini aja dulu. Iman bukan seperti itu. Iman hanya percaya. Iman memberikan rasa aman. Dunia memberikan rasa nyaman nggak? Iya. Salah satunya apa? Kalau saya pegang duit, saya nggak khawatir, Pak. Tapi kalau saya pegang Yesus, nggak ada duit, saya masih khawatir. Itu aja dulu. Nah, Bartimius nggak ngalamin yang seperti itu. Ada tekanan di mana-mana, orang lain suruh diem, dia teriak makin keras. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah kalau ada orang yang tulus hati, ya kan, minta pertolongan kepada Tuhan, dia mempercayakan hidupnya, kalau bukan Tuhan yang tolong, saya nggak bisa apa-apa. Apakah Tuhannya cuek? Kita lihat di ayat selanjutnya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus itu peduli. Kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh hati. Jawabannya sederhana. Kalau saudara memiliki iman, iman yang sepenuh hati. Iman sepenuh hati, bahasa saya sederhana. Jangan kejar kenyamanan. Udah, itu aja. Karena kalau kita iman, kalau saya percaya Yesus, Yesusku mampu, ya kan? Dan Yesus itu mau tolong saya, itu rasa aman ada. Cuma permasalahannya adalah begini, pikiran kita nggak diperbarui. Pikiran kita terpengaruh dengan dunia. Hati percaya, pikirannya ragu-ragu. Diadu terus itu antara Tuhan dengan uang. Kalau nggak ada uang, khawatir. Terus kemudian berdoa biar Tuhan nyediain uang, dan sebagainya. Tapi kalau saudara sepenuh hati, percaya aja bahwa Yesus itu mampu. Bahwa Yesus itu mau tolong. Udah itu aja. Itu sepenuh hati udah segitu. Dan itu akan memberikan rasa aman. Dan itu akan memberikan rasa tenang. Damai sejahtera terpancar dari situ. Sederhana aja. Nah, ini yang dilakukan oleh Bartimius. Tuhan cari orang-orang seperti itu. Yesusnya dia berhenti itu. Karena apa? Ya karena ada orang teriakan minta tolong. Kasus ini, kasus Yesus berhenti di Bartimius, hampir sama dengan apa? Wanita pendarahan. Pertanyaannya, kenalkah wanita pendarahan itu dengan Yesus? Tahu. Pertanyaan selanjutnya, kenalkah Yesus dengan wanita pendarahan? Nggak kenal. Karena wanita pendarahan kan dianggap najis. Makanya dia jalannya istilahnya
ya kalau bahasa sekarang ngesot lah, di bawah. Karena dia pelan, orang banyak jalan, asalku jam banyak, aku sembuh. Itu iman. Bartimius begitu dengar Yesus, orang Nazaret, punya suatu keyakinan, aku sembuh, aku pasti pulih. Dia teriak, ungkapkan pengakuan iman. Nah, Tuhan Yesus berhenti. Dan apa? Nyuruh dia, panggil dia. Kalau mau dipraktekin di zaman sekarang, kalau kita belum dapat pertolongan dari Tuhan, ya tetap terus. Jangan kendor istilahnya. Aduh, ini saya kurang apa ya? Saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini, kok kayaknya Tuhannya nggak peduli. Pertanyaannya sederhana. Ya kan? Periksa lagi hati nurani. Adakah motivasi-motivasi terselubung? Saya mau terkenal, saya mau kaya. Tuhan nggak pernah janjiin kekayaan. Roh Kudus, Tuhan yang ngomong begini, akan kuberikan seorang penolong. Damai sejahtera kuberikan kepada. Di atas damai sejahtera, saudara bangun hidup. Itu aja. Pondasinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga kita apa? Bisa mikir panjang. Ada hikmat dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Jadi yang pertama ya, Bartimius mengalami perubahan dalam kehidupannya sederhana aja. Dia memiliki iman yang sepenuh hati. Iman yang tidak tergantung sama keadaan. Orang lain negor, dia tetap teriak minta tolong. Tidak ada yang namanya keluh kesah. Alkitab nggak mencatat Bartimius berkeluh kesah. Aduh, gua mau percaya Tuhan, tapi kok tantangannya banyak amat ya. Ini orang lain negor, nggak pernah. Ada tantangan, dia tetap percaya. Ayat 50, setelah Tuhan Yesus panggil dia. Ini yang dilakukan oleh Bartimius. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan pergi mendapatkan Yesus. Ini bagiannya manusia. Jubah bicara apa sih? Kalau saudara pelajari, jubah bicara identitas. Setiap orang Israel dalam hal jabatan, dia pakai jubah. Imam-imam kepala pakai jubahnya ada namanya, yaitu efod. Orang kusta pakai jubah. Pengemis pakai jubah. Tujuannya satu. Pengemis kayak Bartimius dikasihkan jubah-jubah pengemis. Tujuannya satu, biar orang nggak salah nyumbang. Ya kan kalau misalnya nggak dikasih jubah pengemis, orang bisa salah nyumbang. Katakanlah habis dari Yeriko, katakanlah ada seorang pedagang, dia berdagang, nah, dari pedagang itu dia kemudian dapat suatu keuntungan dan dia memberikan sedekah lah. Biar nggak salah kasih, si pengemis itu dikasih jubah pengemis. Orang pakai jubah pengemis, yang hancur siapa? Apanya? Yang hancur adalah harga diri, mentalitasnya hancur. Itu aja. Karena apa? Nggak dianggap, sederhana aja. Jadi dalam struktur strata masyarakat, pengemis yang nomor paling bawah. Karena hanya sisanya minta-minta. Nah, tapi ini soal yang luar biasa. Pada saat Yesus panggil, dia tanggalkan jubah. Nah, kalau istilahnya di zaman kita, jubah bicara apa sih? Jubah itu bicara identitas. Apa yang kita bangga-banggakan selama ini. Kamu belum tahu sih saya kenalannya banyak. Kamu belum tahu sih duit saya banyak. Tapi bagi Yesus, nggak penting tuh. Karena apa? Sederhana aja. Tuhan lihat hati, bukan lihat jabatan. Tuhan hanya cuma satu, lihatnya hati ya. Paling jelas waktu Samuel mau disuruh Tuhan mengurapi Daud. Samuel datang ke kota Bethlehem. Anak-anaknya Isai datang, salah satunya Elia, mungkin gagah perkasa, keker.
Samuel seorang nabi pun istilahnya terpesona. Nah, ini nih orang yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan jawab, bukan dia. Kamu melihat berdasarkan apa yang kamu lihat. Tapi Tuhan melihat hati. Daud istilahnya nggak ada apa-apanya. Orang ada peristiwa penting dalam keluarganya Isai, Daudnya nggak disuruh ngumpul. Udah tetap anak-anak yang lainnya dipanggil. Ini mau ada yang mau urapi nih nabi besar. Samuel kan hakim terakhir. Tapi tetap Tuhan carinya hati. Nah, apapun yang jadi kebanggaan bapak-bapak ibu di tempat ini, ya tanggalkan aja. Nah, karena begini, lalu ia menanggalkan jubah, ia segera pergi dan mendapatkan Yesus. Apakah saudara kalau berdoa, pamer, Tuhan, tadi saya udah habis bakso, habisnya sekian puluh juta. Terus apakah kayak ini? Maksudnya begini, apakah kalau saudara udah bakso, terus merasa utang, Tuhan jadi utang budi harus balas gitu? Enggak. Beban-beban tanggalkan, beban masa lalu. Nah, saya kadang pelayanan di tempat-tempat pinggir kayak gitulah ya. Nah, yang sering saya dapatin adalah beban-beban masa lalu itu membelenggu. Satu sisi percaya, tapi membuat istilahnya apa? Percayanya adalah kurang percaya. Nggak sepenuh hati. Karena apa? Ada pikiran-pikiran yang membelenggu. Aduh Pak, orang kaya saya dari dulu segini ya ngucap syukur aja lah. Nah itu yang harus ditanggalkan juga. Yang kedua adalah gini, beban-beban pengalaman masa lalu. Contoh yang paling sering adalah ngalamin kepahitan hidup. Sehingga keras, kesulitan untuk mengampuni. Kalau orang-orang yang ngalamin istilahnya begini, pengalaman buruk di masa lalu, ya kan, yang ngalamin kepahitan, apa zaman sekarang dibully atau masa kecilnya suka dibully, besarnya itu akan kesulitan untuk mengakui bahwa Yesus itu baik, karena masa lalunya buruk. Nah itu juga harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Kalau enggak kita hanya istilahnya begini, jadi orang Kristen, tapi kayak orang yang berbondong-bondong. Banyak enggak? Banyak. Ngalami perubahan enggak? Ya saya ngomong sih enggak ngalami. Karena tuntutannya adalah iman yang sepenuh hati. Salah satu cara untuk iman sepenuh hati, ya tanggalkan beban lah. Tanggalkan beban masa lalu, mulai hidup. Karena intinya adalah sederhana. Cara kerja iblis dengan cara kerja Tuhan, ya memang berbeda. Ini salah satu cara kerja iblis ya. Iblis bekerja dengan cara begini. Mengingat masa lalu. Saudara diajarin untuk jangan move on. Jadi memori terus masa lalu. Saya punya teman lah, saya sedang aktif di Full Gospel. Nah, karena COVID, karena apa mungkin ya, bisnis mereka bangkrut. Ini bisnis cerita ngomong bisnis mereka bangkrut. Gaya hidup nggak berubah. Akhirnya apa? Karena duit cash mungkin udah kurang dan sebagainya, mereka pakai kartu kredit, pakai apa? Akhirnya terlilit hutang. Jawabannya sederhana. Waktu dia punya uang, katakanlah gaya hidupnya sekian puluh juta sebulan, katakanlah. Gaya hidup katakanlah, karena dia duitnya banyak, gaya hidup katakanlah sebulan 50 juta. Omset turun, pengeluaran tetap 50 juta. Itu aja. Pertama ya mungkin dia masih punya tabungan, masih punya aset, jual. Lama-lama mulai. Nah ini kan yang dimaksud dengan apa? Ego. Kondisinya lagi ngedrop, tapi egonya masih tinggi. Kurang lebih ya kayak gitulah. Nah itu harus ditanggalkan. Nah itu yang dimaksud dengan beban harus ditanggalkan. Nah yang ketiga nih, yang ketiga itu Bartimius tahu persis apa yang dibutuhkan. Coba kita lihat ayat 51 dikatakan begini.
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius belum ngomong secara spesifik, ya kan? Dia hanya ngomong ini, Tuhan Yesus, kasihani aku dong. Yesusnya ngomong, panggil dia. Pada saat Yesus panggil, Bartimius tanggalkan jubah. Nah, begitu face to face, Tuhannya ngomong, apa yang harus aku perbuat? Apa yang kau kehendaki supaya aku, bahasa sederhananya gini, kamu mau apa? Bartimiusnya belum ngomong, Yesusnya udah nawarin, kamu mau apa? Nah, ini yang saya maksud, Bartimius orang yang tahu persis kebutuhannya. Bartimius ngomong begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Banyak orang nggak tahu apa yang dia ingini. Untung kalau zaman sekarang, kamu mau apa? Tuhan, bikin aku jadi kaya raya. Berkati aku berlimpah-limpah. Nah, pertanyaannya, buat apa kita kaya berlimpah-limpah kalau tetap buta? Dibohongin orang, duitnya diambil orang, nggak tahu. Iya kan? Lama-lama apa? Duitnya habis terus tetap buta. Nah, Bartimius enggak. Bartimius tahu persis apa yang dia butuhkan. Kebutuhan dia itu melihat. Karena dengan melihat, dia bisa bekerja. Dengan melihat, dia nggak jadi pengemis lagi. Orientasinya benar. Pada saat Yesus memberikan suatu tawaran, kamu mau apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Melihat itu lebih penting dari kekayaan. Karena melihat itu menjadi orang tahu arah dalam hidup. Nggak gampang ketipu. Ayat terakhir dikatakan begini. Lalu kata Yesus, pergilah imanmu yang menyelamatkan kau. Jadi Bartimius melakukan dua hal. Pertama, dia percaya bahwa Yesus anak Daud. Imanlah. Yang kedua, Pak, dia tanggalkan jubah. Tapi di mata Yesus, apa yang dilakukan oleh Bartimius cuma satu, iman. Ayat penutup. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Dikatakan begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Banyak orang hanya cuma beriman, tapi nggak berani melangkah. Contoh sederhana gini, banyak orang minta tolong kepada Tuhan. Seolah-olah begini, saya ini orang paling malang sedunia. Tuhan tolong dong angkat saya. Persepsi yang dibangun adalah Tuhan yang menghampiri dia. Katakanlah saya berdoa, pengennya adalah Tuhan yang gendong saya. Tapi coba kita lihat ayatnya. Di Matius dia ngomong begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang berbeban berat harus punya keberanian untuk datang melangkah ke hadapan Tuhan. Itu aja. Bukan Tuhannya yang nyamperin istilahnya, tapi kita yang mendatangi Tuhan. Kadang dibangun suatu persepsi karena saya orang paling malang, karena saya orang lagi kesusahan, ya mbok tolong dibantu. Seolah-olah kayak lumpuh. Nah, ini yang saya maksud mental block. Mental block bukan orang nggak beriman. Orang punya iman tapi nggak berani melangkah. Karena apa? Kena intimidasi. Saya orang nggak layak, banyak dosa. Ya kalau mau Tuhan tolong, ya Tuhan tolong lah, gue samperin. Sementara ayatnya sederhana sekali. Kalau saya berbeban berat, kalau saya orang yang letih lesu, ya kan? Alkitabnya mengatakan, marilah datang kepadaku. Tuhan Yesus ulurkan tangan, orang itu nggak mau nyambung. Kepengennya apa? Digendong. Salah satu orang nggak berani nggak ngalamin perubahan adalah
Karena nggak berani melangkah. Kenapa nggak berani melangkah? Pikirannya menghalangi. Ya kalau enggak. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan Yesus ngomong apa? Kurang percaya. Murid-muridnya ngomong, Tuhan, aku udah berdoa tuh. Tapi kok orang itu nggak sembuh ya? Tuhan Yesusnya ngomong begini, ya karena kamu kurang percaya. Walaupun imanmu sebiji sesawi, tapi kalau kamu berkata biar gunung itu pindah, jadilah pindah. Masalahnya bukan masalah gunungnya. Masalahnya adalah begini, sepenuh hati nggak? Bahasa sekarang masih disisakan untuk keragu-ragu. Itu mental block. Jangan 100% percaya Yesus. 95 aja. Itu mental block. Sementara tuntutan Yesus, ya sepenuh hati. Percaya dan melangkah. Ini yang dilakukan oleh Bartimius. Karena apa? Imannya jadi sempurna dengan pada saat saudara melangkah. Katakanlah bagi orang melangkah, itu kayak orang datang ke mall. Pintunya ketutup loh. Iya kan? Pintunya ketutup, pintu kacanya ketutup. Pertanyaannya, apakah saudara perlu ketok-ketok atau teriak ke satpam, Pak Satpam itu tolong bukain? Enggak tuh. Karena apa? Begitu kita dekat, kira-kira 30 cm, 20 cm, pintunya otomatis buka. Iman juga seperti itu. Kadang kita langsung mikir duluan, ya percaya sih percaya, cuman kalau Tuhan nggak tolong gimana? Nah, itu kan sama saudara, udah tahu itu mallnya buka. Pak Satpam, tolong itu bukain pintunya dong. Padahal dengan melangkah, itu otomatis juga kebuka kok. Mujizat juga nyata. Ya, kalau kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Bartimius, ya kita ngalami perubahan dalam hidup. Karena Tuhan memberikan rasa aman, bukan nyaman. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kembali ke WL ya. Boleh tutup dalam doa dulu, Be. Oh iya dah, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada sore hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai Bartimius. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang sepenuh hati. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup tolong kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau Tuhan yang baik, yang mau tolong. Kami punya Tuhan yang mampu dan mau tolong kehidupan kami. Kami mau tanggalkan segala beban yang begitu merintangi kehidupan kami. Dan kami belajar Tuhan. Ajar kami melihat. Karena dengan melihat, kami tahu arah dalam hidup. Kami nggak terpesona dengan kemewahan dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Ya, kembali ke WL. Ya, terima kasih yang banyak Ya. Pak Justinus Wijaya yang sudah memberkati kita semua ya. Luar biasa hari ini ya. Mantap sekali ya. Saya terberkati sekali ya. Memang terkadang kita ini percayanya kalau melihat ya. Kalau belum melihat, ragu-ragu, ini yang repotnya ya. Seharusnya kita seperti di Mazmur 37 ayat 5, berserah penuh kepada Tuhan. Dan percaya penuh kepada Dia. Amin. Dan Dia pasti akan bertindak. Ya, karena firman-Nya mengatakan, jadi dikatakan ya di Matius 11 ayat 28 ya, marilah dekat kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Ya, terkadang kita ini, yaitu yang tadi dikatakan berbondong-bondong ya, tapi belum tentu yang berbondong-bondong itu mengalami perubahan. Ya. Datang mau terima mujizat, tapi kalau nggak terima, nah kan saya udah bilang, saya nggak bisa dapat mujizat. Nah ini karena ada satu ucapan yang dikatakan meragukan, ya, meragukan diri ditolong Tuhan. Padahal kita selalu nyanyi ya, aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memulihkanku, ya. Nyanyi sih bisa, tapi giliran nggak dipulihkan, ya nggak ditolong Tuhan, ngegerutu, bersungut-sungut, ya. Tapi nggak ada di family ini, nggak ada yang seperti itu, ya. Amin, ya. Kita harus percaya. Percayanya itu harus benar-benar maksimal, 100% bahkan 1000%. Ya, seperti teman saya, ya, yang saya sering cerita tuh, ya. Pengen punya mobil diganti dari mobil Panther 94, pengen ganti Touring, ya. Dia minta saya doakan loh. Terus minta juga mobilnya saya beli, ya. Tapi saya lihat mobilnya minta ampun, tahun 94 udah mobilnya platnya ya Semarang, terus posnya atas bawah, ya. Wah, udah pikir ini mesti kasih Patimi Setiawan. Itu benefitnya berapa itu, ya? Mintanya mahal lagi 35 juta. Pasaran cuma Jigo, itu Jigo bagus loh. Ini 35 pakai keropos lagi. Akhirnya saya doain aja deh. Akhirnya singkat cerita nggak sampai 2 tahun ketemu. Wami, saya udah punya mobil baru. Mobil apa Pak belinya? Innova diesel. Waduh, baru loh. Grass baru, warna putih. Karena dia selalu nyanyi. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Ya, dia nyanyi di kamar mandi aja nyanyi loh. Pakai nyanyi di kamar mandi. Itu air 1 bak. Orang ya diajak pergi, kita diajak pergi ke Pantai Carita, dia bayarin semua, kita tinggal duduk manis di mobilnya. Terus mandi, dia masuk, dia nyanyi lagu pujian buat Tuhan, tapi air 1 bak dihabisin sama dia. Sampai itu gayungnya klotak-klotak. Saya bilang, kenapa nih? Kok bisa bunyi gayung? Dia ngetokin apa? Begitu kita buka, dia udah andukan semua keluar, udah keramas, udah beres. Wah, katanya seger banget. Begitu kita lihat kamar mandinya, airnya nggak ada. Cuman baknya doang. Tapi dia benar-benar mengalami kasih karunia tuh, mujizat tuh diubahkan. Dia jual itu alat-alat dokter, ya, ranjang rumah sakit, ya, semua ada peralatan dokter. Ada 1 rumah sakit yang besar itu belinya sama dia, semuanya full beli sama dia. Gimana komisinya itu sampai dia bisa beli mobil baru harga 225 juta, terus dia beli rumah lagi di Bojonegoro, Popetiau. Berarti dia ada keuntungan bukan segitu, ya, bukan cuma mobil tapi rumah. Dia beli rumah yang kedua. Ya, itulah karena dia memiliki iman yang benar-benar dia percaya. Dia bilang, ini karena doanya kami. Saya bilang, enggak, Bapak yang beriman pada dan Tuhan kasih itu berkat. Ya makanya saya kan sudah janji, kalau saya ganti mobil, saya mau cukongin semua deh teman-teman. Kita ke Pantai Carita, ayo makan durian, ayo kita beli siput, beli kepiting, beli apa, udang yang gede-gede, ya, yang udang apa itu, ya, yang gede banget tuh, ya. Wah, luar biasa. 2 malam loh, 3 hari 2 malam kita diajak sukacita bersama dia. Luar biasa. Ya itulah hari ini saya sangat berkati sekali, ya. Memang kita harus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami bersama Yesus. Memang pertamanya kita pasti mengalami padang gurun. Tapi ingat, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku di dalam lemah kekelaman, aku tidak pernah ditinggalkan. Amin. Kita pasti akan diberkati asal kita mau tetap setia, taat, ikut Yesus. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Agustinus Wijaya, kiranya Tuhan pakai pelayanan Bapak juga istri anaknya diberkati oleh Tuhan. Limpah-limpah. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pendeta Derison untuk menampilkan ibadah besok. Ini besok yang melayani opengnya Bapak Agustinus Wijaya nih hadir hari ini.
Salah Pak, bukan ini. Ini Sabtu. Ini Setiawan besok, tanggal 3. Opengnya Pak Agustinus Wijaya ini. Pak Timi Setiawan besok yang melayani. Oh, Pak Timi ya? Iya, mantap. Pelayanan jalan bareng. Nah, ini dia. Nah, ini dia Semua nih juga apanya. hopeng. Firman Tuhan hakim yang adil. Nah, Mantap. kita akan diberkati firman-Nya ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Agus. Silakan satu pujian, Pendeta Derison, sebelum kita doa syafaat. Ya, siapa yang bisa pujian? Satu pujian sebelum doa syafaat. Ibu Messi ya, doa syafaat ya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa syafaat. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin. Ya, silakan Bu Messi, doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada sore ini Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan kami bisa beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau hadir sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk supaya kami mengubah hidup kami Tuhan, dipulihkan hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang luar biasa. Tuhan datang kepada kami karena Tuhan sayang kepada kami dan mengingatkan kami balik
bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan, bukan karena kami mau dipuji Tuhan, bukan karena kami mencari keuntungan, tapi semuanya kami lakukan karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Tidak dapat Tuhan kami balas kebaikan-Mu yang luar biasa. Firman-Mu berkata selangkah di depan kami ada maut Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan patut kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Dimanapun Tuhan utus kami mau lakukan itu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai, menolong, memberkati kami Bapa. Nyawa-Mu aja Engkau memberikan bagi kami Tuhan. Apalagi yang lainnya kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih kesehatan, kekuatan. Supaya dengan kesehatan, kekuatan kami bisa melayani Engkau lebih lagi semangat Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan pada sore menjelang malam ini. Memberkati Bapak Pendeta Agustinus Tuhan Wijaya Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini, Tuhan biar Tuhan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih Tuhan di dalam apapun yang dia kerjakan, usaha, bisnis, apa saja Tuhan. Tuhan buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta Agustinus dalam tangan Tuhan dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya dan Tuhan pakai terus Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada sore ini kami juga berdoa untuk Pak Komiguan sebagai gembala. Tuhan berikan juga kekuatan, hikmat-Mu, urapan Tuhan. Supaya dia boleh membawa kami untuk lebih lagi mengerti apa kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui Pak Komiguan, kami boleh lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat yang luar biasa. Terlebih kesehatannya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan dia jantung yang baru Tuhan di dalam nama Yesus. Dan mujizat Tuhan terjadi bagi Pak Komiguan Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki dia harus pasang ring, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau tidak Tuhan juga sanggup memberikan dia jantung yang baru ya Bapak. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Tapi rancangan-Mu kami sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun Tuhan yang kami alami, Pak Komiguan alami, kami tahu itu ada dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya dia akan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra sebagai wakil. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita buat tubuhnya. Tuhan Yesus yang masih lemah, kami berikan organ tubuh yang baru ya Bapak. Karena Engkau menciptakan Pak Hendra sempurna adanya ya Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya dan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat bagi Pak Hendra. Berikan dia damai sejahtera, sukacita. Berikan terus pengharapan kepada Tuhan bahwa masih ada mujizat sampai hari ini. Berkati istri, anak, cucu, mantunya. Berkati usahanya, bisnisnya. Berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Dirikson, kami Bapak Joni, Pak Yohanes, kami berdoa untuk Pak Nikos, Tuhan Yesus, Ultom Tuhan, semua Tuhan yang ada di FM ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Bapak. Terlebih kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Pak Joni yang sudah bawa pujian tadi. Kami percaya Tuhan juga memberkati dan pakai terus Pak Joni dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah ikut ibadah pada sore ini,
Kami percaya Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat sukacita yang baru dari Engkau ya Tuhan. Memberkati orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa untuk Ibu Lydia, untuk Opung. Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai menolong mereka. Karena firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong dan memelihara hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya setiap kami Tuhan sudah Engkau jawab dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami yang datang dengan lemah, kami sudah diberi kekuatan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang punya masalah sudah diberi jalan keluar. Karena kami cuma bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan berharap kepada manusia. Karena firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dapat melakukan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Pak. Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Bapak, supaya bangsa ini juga boleh mengalami pemulihan, bangsa ini boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ada damai sukacita Allah melimpah di dalam bangsa ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, BRIRO takut akan Tuhan, supaya setiap Tuhan Yesus keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan juga sanggup menyelamatkan mereka. Karena firman-Mu berkata setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat dokter-dokter, suster-suster, Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien itu berasal dari Tuhan, dan berikan mereka Tuhan Yesus damai, sejahtera, sukacita, kesabaran ya Bapa. Biar melalui kehidupan mereka Tuhan, pasien-pasien yang mereka layani itu mendapat sukacita, mendapat kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, semua yang hadir. Memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awannya permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Kita semua. Silakan Pendeta Richard untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Saya izin keluar ya Pak. Ya, makasih Bu Messi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Agustinus. Tuhan berkati, firman Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih buat tambahnya. Ya. Tapi sudah berdoa syafaat. Kita percaya bahwa doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Joni yang sudah memimpin pujian. Juga firman Tuhan dibawakan oleh namanya Bapak Agustinus Wijaya. Memberkati keluarga dan pelayanan semuanya. Kita diberkati bahwa kita memang harus mengalami perubahan karena iman kita ya. Iman yang sungguh-sungguh tidak mengenal lelah. Ya, jangan mudah menyerah. Terima kasih buat hambanya yang mengajarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang pertama,
Nah, tanggapan dari Pak Timi, karena Pak Timi nggak boleh terlambat makan tuh. Pak Timi. Hari ini udah dipersiapkan. Ada Pak Timi. Ya, saya diberkati oleh firman Tuhan, terutama ya tentang jubah itu, tentang identitas ya, dan juga melihat Bartimius mintanya melihat, nggak mengutamakan uang, padahal dia pengemis ya. Kalau bisa dia aja bisa aja saya serakah, minta melihat dan ingin banyak uang kan bisa aja gitu, tapi dia minta sesuatu hal yang rohani gitu. Maka pas dia melihat kan waktu itu Yesusnya masih berbentuk manusia ya, jadi dia kalau ngikutnya Yesus tanpa melihat repot juga gitu loh. Makanya dia mengikuti Yesus, dia pengen melihat juga kan jalannya Yesus. Intinya jalannya Yesus. Artinya sih kalau menurut saya juga Bartimius sekalipun buta, tapi dia ingin melihat. Itu melihatnya kan ada tanda itu ya, firman Tuhan ada seperti tanda ini. Artinya kita yang melihat aja kadang-kadang kita buta secara rohani gitu loh. Kita sudah melihat firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tapi masih bebal gitu. Masih buta dalam hal kebenaran gitu. Kadang-kadang kita masih apa ya, banyak jemaat juga kadang-kadang juga ya yang ingin nyaman-nyaman aja seperti Pak Agustinus sampaikanlah, yang kelihatan peluang lebih berkat-berkat jasmani gitu. Kadang-kadang dibutakan bahwa dalam iman kan selalu ada ujian, ada cobaan gitu loh. Nah, jadi harusnya kita juga minta kepada Tuhan. Artinya kita yang buta ini, yang tidak bisa, yang belum bisa melihat kekurangan kita, tentu kita minta dicelikan juga sama Tuhan agar kita bisa melihat kekurangan kita masing-masing gitu loh. Seringkali kan kita melihat kekurangan orang lain, tapi tanpa sadar kekurangan kita pun banyak. Jadi dengan Bartimius itu saya juga diberkati juga ya, bahwa pengen melihatlah kekurangan saya lebih lagi, artinya lebih ingin memperbaiki diri lebih lagi. Itu aja sih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Timi. Ya, Pak Derikson. Enak juga. Pak Timi juga sering gitu sama saya. Pak Derikson mau apa gitu ya. Kalau kita tanya gitu sama orang kan enak. Kalau Pak Timi nanya sama saya, Pak Derikson mau apa? Mau mobil Pak. Pak Ampal itu senyum itu Pak Ampal. Pak Derikson, Ya. itu Pak Timi apa sudah menanggalkan jubahnya atau bagaimana itu? Nah, itu Pak Ampal. Iya Pak Ampal tuh. Nah, ini agak berat juga itu.